Pemirsa, pasangan Paramitha Rusady dan Gunawan barangkali termasuk pasangan artis yang unik dan mengandung misteri. Sejak awal pernikahan pasangan artis yang sama-sama bintang idola ini selalu mengundang misteri. Mulai dari acara lamaran mereka yang semula ingin dilakukan diam-diam namun akhirnya terdengar juga oleh wartawan. Dan yang lebih mengejutkan dari peristiwa itu, terbetik kabar kalau Paramitha Rusady menolak lamaran Gunawan. Sikap Mita itu sempat membuat keluarga Gunawan tersinggung. Akibatnya Paramitha Rusady sempat... Itu efeknya besar sekali gitu. Efeknya besar. Bagaimana kita bisa menulis berita banjir kalau kita nggak pernah bersama mereka gitu loh. Kita nggak pernah duduk bareng mereka merasakan bagaimana maksud saya merasakan pengapnya tempat penampungan mereka itu seperti apa gitu loh. Sampah di sini, di sana gitu loh. Terus WC mereka seperti apa, dinginnya air itu seperti apa gitu loh. Dan kita tidak melihat langsung rumah mereka yang terendam itu seperti apa. Yang bikin saya merasa sedih gitu loh ngelihat teman-teman, saudara-saudara kita yang asalnya mungkin mereka tinggal di rumah yang nyaman, terus kemudian rumah yang hangat, tiba-tiba blas hilang begitu saja hanya karena air. Kalau kasih banjir atau bencana seperti itu ya, yang pertama itu pasti penduduk akan nanya ke kita, Mas kasih bantuan apa sama kita. Kalau gitu biasanya kita suka nanya bantuan kita ini biasanya ya kita kasih liputan aja supaya nanti orang-orang juga tahu karena mereka itu kan sebenarnya nggak butuh untuk diliput, mereka suka bilang begitu. Sebelum turun ke lapangan, apakah mereka telah mempersiapkan diri terlebih dahulu? Sesuaikanlah celana pendek mulai dibawa dari rumah. Walaupun kita mungkin datang ke kantor pakai celana panjang tapi celana pendek udah di dalam. Terus pakai ya sandal jepit lah atau sepatu karet yang untuk naik gunung. Jas hujan itu harus. Kemudian payung juga itu harus. Dan yang penting itu raincoat untuk kamera. Waktu itu saya ke Rawa Buaya, waktu itu bahkan bukan liputan banjir. Terus saya mau ke suatu tempat yang nggak bisa tembus. Terus saya ngomong sama kamera person saya, kita ngapain sih cari berita tempat jauh-jauh gitu. Orang beritanya ada di sini. Terus kamera person bilang, ya gue juga udah mikir kayak gitu. Gimana nih? Udahlah itu berita yang itu kan press conference aja, kita turun aja langsung. Ya udah kita gulung celana ya nyeker. Dan dari situ kita belajar bahwa besok kalau ada liputan lagi kita tetap bawa sendal atau kita bawa celana pendek. Kan yang paling penting sih ya siap jaket kemudian celana pendek sama sendal aja, nggak usah pakai sepatu. Pemirsa, musibah banjir tahun ini memang banyak memakan korban jiwa dan juga kerugian material. Untuk itu banyak pihak memberikan sumbangan ke berbagai wilayah yang membutuhkannya. Bintang Grup lewat CR Pedulinya melakukan aktivitas sosial ke beberapa wilayah daerah banjir terparah seperti daerah Ciledug dan Ulu Jami di Jakarta Selatan, lalu dan Mogot, Jelambar dan Tomang di wilayah Jakarta Barat, Tanah Abang di wilayah Jakarta Pusat dan juga daerah Babelan di wilayah Bekasi Utara. Dalam aksi sosialnya, CR Peduli dibantu oleh PT Indofood yang memberikan sumbangan mie instan, PT Aquata yang menyumbangkan air mineral, serta pihak remaja Islam Al-Azhar yang menyumbangkan makanan dan susu bayi, baju, sarung, nasi bungkus, dan obat-obatan. Pihak lain yang ikut terlibat pula adalah Cherokee dan Arus Liar yang telah menyumbangkan perahu karetnya untuk dipergunakan dalam melakukan evakuasi. Pihak lain yang juga memberikan sumbangan banjir adalah stasiun televisi RCTI. Melalui program RCTI Pedulinya, stasiun televisi swasta nomor 1 ini mengunjungi daerah Kampung Sawah di Cilincing, Jakarta Utara, Kelapa Gading, Jakarta Timur, dan daerah Bidara, Cina. Dalam aktivitas sosialnya itu, RCTI memberikan sumbangan mie instan, air mineral, obat-obatan, pakaian bekas, serta beras. Ikut berpartisipasi dalam acara RCTI Peduli ini artis Ratna Listi dan Krishna Mukti. Pemirsa, tidak ada hal yang tidak menarik dari seorang selebriti. Di mana saja dia berada dan apa saja yang dilakukannya selalu menjadi berita. Berikut ini kita simak sejumlah berita singkat para selebriti yang tersaji dalam Galeri Selebriti. Berita pertama pemirsa datang dari artis Krishna Mukti. Di saat mengikuti acara bakti sosial bersama stasiun televisi RCTI, Krishna Mukti malah mengalami musibah. Mobil pribadinya Kijang warna biru B8524 ST yang dikendarai oleh asistennya ditabrak oleh sebuah truk trailer di Jalan Cacing Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya mobil Krishna mengalami penyok pada bumper depan mobilnya. Mutlak bukan kesalahan kita, tapi kesalahan si pengendara inilah, trailer ini, truk ini gitu. Tronton namanya ya. Kita lagi mau belok, udah dikasih sen, tiba-tiba truknya ini dari sini motong, zet gitu. Ya kita refleks aja kan, langsung buang setir,
Untungnya cepet gitu, kalau enggak mobilnya sih ringsek setengah nih pasti. Ada pula berita dari mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Wiranto. 2 Februari lalu, Jenderal Wiranto menikahkan putri pertamanya Amalia Santi SH yang disunting oleh Abdi Setiawan Effendi. Hanya untuk mengingatkan, semasa Wiranto aktif dalam Kabinet Orde Baru, Amalia pernah menjadi anggota DPR MPR termuda. Acara resepsi yang diselenggarakan di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan itu berlangsung saat Jakarta dilanda banjir. Tapi untunglah saat acara resepsi berjalan, hujan tidak mengguyur Jakarta. Sehingga acara berjalan sukses dan dihadiri oleh mantan pejabat serta pejabat pemerintahan. Bagaimanakah perasaan Jenderal Wiranto melepas putri pertamanya ke jenjang pernikahan? Ada haru dan ada bahagia ya. Dan saya melihat bahwa mereka sudah cukup matang dan cukup siap untuk membina suatu rumah tangga yang mandiri. Yang tidak kalah menarik adalah berita tentang Ayu Azhari yang baru saja melaksanakan khitanan putra pertamanya Muhammad Hasan atau Axel. Axel adalah anak Ayu hasil pernikahannya dengan suami pertamanya Jody. Yang menarik dari acara khitanan anak Ayu Azhari itu adalah suasana pestanya yang terkesan mewah. Bertempat di Flores Room Hotel Borobudur, Jakarta, acara Ayu itu dihadiri oleh banyak rekan Ayu dari dunia film dan sinetron, juga kerabat dekat dan handai tolan Ayu. Tapi yang paling menyita perhatian pers dalam acara itu adalah hadirnya mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bagaimana ceritanya Gus Dur bisa datang ke acara khitanan putra Ayu itu? Kebetulan Yusuf dekat ya. Dulu senang aja waktu Gus Dur jadi presiden, alhamdulillah punya kiai presiden. Tapi sekarang ya bagaimana, hormat aja, silaturahmi kita undang ya kan. Dan bagaimana pula komentar Gus Dur tentang kehadirannya yang menarik perhatian media di acara Ayu Azhari itu? Ya katanya sih ada surat undangan, tapi saya belum baca. Sedekat apakah hubungan Gus Dur dengan Ayu Azhari? Ya mau tahu aja. Nggak ada apa-apa, orang nggak pribadi nggak kenal nggak apa. Kenapa sih curiga amat? Apakah Gus Dur kini menjadi penasehat spiritual Ayu? Enggak. Emang ada apa pakai penasihat spiritual segala? Pemirsa, setelah ramai diberitakan akan segera bercerai, pekan lalu pasangan Paramita Rusady dan Gunawan tampil mesra dalam sebuah acara premier film India di Planet Hollywood, Jakarta. Media lalu memberitakan kalau mereka rujuk kembali. Tapi sepertinya Paramita Rusady kurang berkenan dengan istilah rujuk itu. Ia membantah kalau dirinya dengan Gunawan telah berbaikan lagi. Lalu apa arti keakraban Paramita Rusady dan Gunawan di hadapan publik ketika itu? How can I tell you? What can I say? Please don't. Pemirsa, pasangan Paramita Rusady dan Gunawan barangkali termasuk pasangan artis yang unik dan mengandung misteri. Sejak awal pernikahan pasangan artis yang sama-sama bintang idola ini selalu mengundang misteri. Mulai dari acara lamaran mereka yang semula ingin dilakukan diam-diam namun akhirnya terdengar juga oleh wartawan. Dan yang lebih mengejutkan dari peristiwa itu, terbetik kabar kalau Paramita Rusady menolak lamaran Gunawan. Sikap Mita itu sempat membuat keluarga Gunawan tersinggung. Akibatnya Paramita Rusady sempat pingsan dan mengalami depresi berat saat menerima lamaran Gunawan itu. Setelah melalui bujukan, akhirnya Mita bersedia menerima lamaran Gunawan. Mereka lalu menikah di Mekah pada tanggal 9 Juni 1999. Ternyata misteri hubungan Paramita dan Gunawan tidak berakhir begitu saja dengan pernikahan mereka. Dalam acara jumpa persnya di Masjid Istiqlal, Jakarta tanggal 24 Juni, mereka menyatakan kalau mereka tidak tinggal serumah. Gunawan tinggal di rumah orang tuanya di daerah Bekasi, sementara Mita tetap tinggal di rumahnya sendiri di daerah Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Alasan mereka ketika itu karena rumah yang mereka bangun bersama belum selesai. Tetapi tampaknya alasan itu tidak cukup kuat, karena setelah bertahun-tahun hidup pisah rumah, pasangan ini tidak kunjung juga serumah. Yang muncul sebaliknya malah berita perceraian. Di akhir tahun 2001 lalu, Paramita dan Gunawan memberi pernyataan kepada pers kalau mereka memutuskan untuk benar-benar berpisah. Namun minggu lalu, Paramita dan Gunawan kembali bikin kejutan. Saat menghadiri acara pemutaran film di Planet Hollywood Cafe, Jakarta, mereka tampil berdua dengan gaya yang mesra. Media hiburan yang ada memberitakan kalau mereka rujuk kembali. Tapi yang lebih menariknya lagi, saat ditemui cek dan dicek, Paramita Rusady membantah kalau ia rujuk dengan Gunawan. Enggak, aku nggak ngerti kata-kata rujuk karena belum cerai kan. Gitu. Jadi ya tolong jangan disalahartikan kata-kata rujuk itu dengan, kalau rujuk itu berarti kan apa sih itu
cerai. Istilah rujuk nampaknya tidak disukai Paramita karena kenyataannya mereka memang belum bercerai. Namun bahwa pernikahan mereka bermasalah tidak dibantah oleh Paramita walau dia enggan membeberkan apa masalah itu. Aku mau mengendap dulu lah, biarkan masalah ini mengendap dulu di kepala kami berdua gitu supaya kita bisa menyelesaikan sendiri gitu. Jadi saya lihat mungkin kalau terlalu banyak bicara nanti akhirnya malah